Sril, kamu lagi ngapa? Lagi nanam uang di pot, Bu. Oh my god. Lah, biar apa ditanam? Biar jadi banyak, Bu. Dulu saya lihat di postingan Facebook katanya nanam uang di pot bisa bikin banyak karena uangnya terus tumbuh dan berbuah. Ya ampun Sril, itu kan hanya bercandaan, bukan beneran. Uang kalau biar makin banyak yang dipakai modal buat usaha atau ditabung di bank biar dapat bunga. Begitu. Oh, gitu ya, Bu. Ya iyalah, sini Ibu terangin tentang bunga tunggal, biar kamu paham. Kalau kita nabung di bank itu dapat bunga dan uang kita makin banyak. Yang pertama, Sril, Ibu akan cerita tentang bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau di dalam bank, pemahaman bunga yang dimaksud bukan tentang tanaman-tanaman, tetapi bunga adalah jasa dari pinjaman atau tabungan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati. Ada juga yang namanya suku bunga. Suku bunga adalah persentase dari pokok utang atau simpanan yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau bunga. Ada dua macam jenis bunga, yaitu bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan atau dipinjamkan. Untuk bunganya tidak dikenakan bunga. Kemudian ada juga bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan pada uang yang ditabungkan atau dipinjamkan, dan untuk bunganya juga dikenakan bunga. Jadi bunga berbunga. Seperti itu. Lanjut ya. Rumus-rumus yang harus kamu ingat jika kamu menjadi bankir adalah ini ya Sril, agar kamu nggak salah hitung. Besar bunga N tahun itu rumusnya adalah N dikalikan B dikalikan M. N-nya adalah besarnya jangka waktu tahun, berapa tahun begitu maksudnya. Kemudian B ini adalah besarnya suku bunga. M-nya adalah besarnya modal. Kita coba kerjakan soalnya. Misalkan saja ada Pak Andi sebagai klienmu itu mau meminjam uang di bankmu sebesar 40 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan nominal yang harus dikembalikan setelah 2 tahun. Kita kerjakan bersama-sama ya. Modalnya tadi berapa? 40 juta. Kemudian bunganya berapa persen? 24% per tahun. N-nya berapa? N-nya adalah 2 tahun. Yang harus dikembalikan tentu saja adalah modal awal ditambah dengan bunganya selama 2 tahun. Jadi modalnya tadi adalah 40 juta ditambah, kita hitung bunga untuk 2 tahun, yaitu 2 kali, ini rumusnya ingat ya, 2 kali B-nya adalah 24
atau 24/100. Kemudian dikalikan 40 juta, yaitu pokok hutangnya. Apakah ada yang bisa disederhanakan anak-anak? Ada, yaitu 40 juta dibagi 100. Kita hilangkan 0,2. Tinggal 400.000. Sama dengan 40 juta ditambah 2 kalikan 24 dikalikan 400.000. Hitung. Berapa hasilnya? Saya ngitung hasilnya ini 19.200.000. Jadi yang harus dikembalikan tinggal jumlahkan 40 juta ditambah 19.200.000, hasilnya adalah 59.200.000. Jadi Pak Andi ini pada akhir tahun kedua dia harus mengembalikan uang sebanyak 59.200.000. Ngerti kan? Oke, lanjut. Kalau kliennya mau pinjem hanya beberapa bulan gimana, Bu? Bisa saja. Ada rumusnya, yaitu untuk besar bunga N bulan sama dengan N dibagi 12 dikalikan besar suku bunganya dikalikan modal. Kita kerjakan aja soalnya biar kamu lebih paham. Misalnya Pak Yudi akan meminjam uang di bank sebesar 12 juta dengan suku bunga 10% per tahun. Tentukan besar angsurannya jika Pak Yudi hendak meminjam selama 6 bulan dan nominal angsuran tiap bulannya sama. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Dari soal diketahui bahwa modalnya adalah 12 juta. Suku bunganya adalah 10% per tahun. Kemudian jangka waktunya adalah 6 bulan. Berarti yang harus dikembalikan Pak Yudi sesudah 6 bulan adalah modal ditambah bunga 6 bulan, yaitu 12 juta ditambah N-nya adalah 6, kemudian dibagi 12 dikalikan suku bunganya adalah 10% dikalikan modalnya yaitu 12 juta. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 12 juta dibagi 100. Hilangkan saja nolnya 2 untuk 12 jutanya. Tinggal 120.000. Masih ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 6 dengan 12. Disederhanakan, hasilnya berapa? Setengah.
sama dengan 12 juta ditambah 10 dikalikan 120.000. Nolnya tinggal nambahkan ya, 1.200.000 dikalikan setengah, hasilnya adalah 600.000. Sehingga yang harus dikembalikan menjadi 12.600.000. Ini yang harus dikembalikan totalnya dalam 6 bulan. Kalau mau diangsur tiap bulannya, berarti yang harus dikembalikan tadi dibagi jangka waktunya, yaitu 6 bulan. Sama dengan 12.600.000 dibagi 6 sama dengan 2.100.000. Jadi besar angsuran adalah 2.100.000 tiap bulan. Banyak juga ya? Iya, makanya nggak usah pinjam. Wah, ternyata kalau nabung di bank uangnya bisa nambah banyak. Tapi lebih banyak lagi kalau jadi pemilik bank toh, Bu? Ya iyalah. Kalau gitu besok cita-cita saya tak ubahnya jadi pemilik bank sajalah. Wah, cita-cita yang bagus tuh. Memangnya selama ini cita-citamu apa, Sril? Pegawai bank, Bu. Wow, cita-cita yang bagus. Amin, semoga tercapai ya, Sril.